Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Klasifikasi pensinyalan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ini. Jadi klasifikasi pensinyalan itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi, di mana ini telah kita pelajari sebelumnya, cek aja di sini. Oke, yang kedua adalah berdasarkan jenisnya. Pensinyalan berdasarkan jenis terbagi menjadi dua juga, teman-teman. Yang pertama adalah pensinyalan pada saluran pelanggan atau antar pelanggannya. Dan yang kedua adalah pensinyalan pada sentral atau antar sentral-sentralnya. Kita akan bahas pensinyalan pada sentral terlebih dahulu ya. Ya, next. Di sini saya akan gambar sentral-sentral. Sentral ini saling berinterkoneksi melalui link-link. Lalu di sini juga ada sentral juga, di mana sentral ini akan berhubungan langsung dengan user A, B, C, dan D. Ini juga kita bikin sentral yang berhubungan dengan user-user D, E, F, G, dan H. Oke? Kita namain dulu user ini, terus sentral atau node-nya. Nah, yang termasuk pensinyalan antar sentral itu ya bagian mana sih? Bagian kanan, tengah, atau yang kiri nih? Oke, bagus ya. Mereka adalah bagian yang tengah. Karena yang bagian tengah adalah antar sentral aja yang melakukan komunikasi, ya kan? Sedangkan bagian kiri dan kanan adalah pensinyalan antar pelanggannya. Oke. Berarti yang ini adalah jenis B, ini jenis A, terus ini jenis yang A. Kita akan bahas jenis B dulu ya. Pensinyalan pada sentral itu teknologi switchingnya terdiri dari dua jenis ya kan? Yang pertama apa? CS, yang kedua PS. Nah, karena teknologi mereka berbeda, maka sifatnya pun akan berbeda teman-teman. Kalau yang CS akan bersifat analog, sedangkan yang PS akan bersifat digital, di mana yang digital akan dipakai pada saat ini dan yang analog sudah tidak dipakai lagi, teman-teman. Oke, kita lihat perbandingan mereka dulu nih. Kenapa sih dipakai dan nggak dipakai gitu ya? Nah, kalau analog dia akan menggunakan CAS atau Common Associated Signaling. Kalau yang digital dia akan menggunakan CCS atau Common Channel Signaling, di mana CCS ini namanya akan dimodif ya jadi CCS7 dan sekarang kita mengenalnya dengan SS7. Oke. Perbedaan yang pertama adalah pensinyalan antar sentral di mana informasi dan signaling berada dalam satu kanal. Ini kalau kita menggunakan yang analog ya, teman-teman. Jadi kalau kita zoom, ini switch. Ini sentral, kita zoom ya. Bentuknya kan seperti ini sentralnya. Terus ada linknya kan teman-teman. Ini sentral lagi. Nah, linknya itu akan terdiri dari bagian yang informasi dan bagian yang signaling. Jadi informasi dan signaling akan barengan di dalam satu link ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang digital, informasi dan signalingnya itu berada dalam kanal yang berbeda. Jadi berdasarkan gambar yang telah kita zoom, dia akan berbentuk seperti ini. Informasi mempunyai link sendiri, lalu signaling juga akan mempunyai link sendiri. Jadi dia berpisah gitu ya. Perbedaan yang kedua adalah kapasitas bandwidth untuk informasi akan berkurang karena harus dipakai untuk proses signalingnya ya teman-teman. Sedangkan kalau yang bagian digital, kapasitas bandwidth untuk informasi itu tidak dipengaruhi oleh signaling. Jadi dia optimum kerjanya ya karena beda kanalnya.
Perbedaan yang terakhir adalah jika informasi rusak atau signalingnya yang jatuh, maka mereka akan saling mempengaruhi. Kalau yang digital, jika informasinya rusak atau signalingnya jatuh, dia tidak akan saling mempengaruhi. Maka dari itu, digital lah yang lebih unggul ya dalam pemakaian informasinya. Oke, kita scroll dulu. Kita akan berbicara tentang teknologi analog yang CAS ini. Jadi, teknologi analog yang CAS itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, ada in-band signaling. Yang kedua, ada out-band signaling. Apa itu in-band signaling? Jadi dia adalah sebuah bentuk pensinyalan CAS di mana antar informasi dan signalingnya berada dalam kanal yang sama dan pada pita frekuensi yang sama. Kita gambarin di sini. Ceritanya ini adalah informasinya. Lalu karena dia berada dalam kanal yang sama dan pita frekuensi yang sama, maka signalingnya akan berada di dalam si informasi tersebut. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Dimana ini sangat merugikan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau satu rusak, maka yang terjadi adalah rusak semuanya. Ini sangat merugikan sekali. Nah, kalau yang CAS bagian yang kedua, outband signaling adalah bentuk pensinyalannya di mana informasi dan signalingnya tetap berada dalam kanal yang sama, tetapi pita frekuensinya berbeda. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah informasinya. Lalu di samping kiri kanan terdapat signalingnya. Oke, pita frekuensi mereka berbeda tetapi tetap dalam satu kanal. Kalau kejadiannya seperti ini, maka ketika terjadi kerusakan pada salah satu jenis, maka nggak langsung rusak semua, dia terdiri dari dua option. Yang pertama, kalau terjadi interferensi, pasti rusak semua nih. Oke? Nah, kalau yang kedua, kalau nggak terjadi interferensi, maka masih bisa lah kita gunakan si informasi tersebut. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. See you in the next video.